Pastinya banyak dosa yang mengotori hati, tidak konsentrasi dalam sholat selalu menghadang. Tetap hati juga menangis ingin berusaha bisa khusyuk, namun sulit. Apa nasihat Ustadz untuk langkah awal meraih kekhusyuan ketika sholat? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau tadi Ustadz Ami menjelaskan ya tentang pentingnya istihbarul qalb, menghadirkan hati kita, perasaan kita. Tapi gimana kita menghadirkan hati yang hati itu kotor? Hati itu penuh dengan nokta-nokta hitam. Yang membuat akhirnya bacaan-bacaan yang kita baca itu nggak tembus dalam hati. Maka ada usaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa kita disyariatkan istighfar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sekali duduk, beliau itu istighfar 100 kali. Maka di sini ada proses kadangkala yang perlu dilakukan untuk membersihkan hati kita agar mudah hati itu dapat hadir konsentrasi tatkala kita sholat. Maka nasihat ana, ketika antum tahu dengan kondisi diri antum yang penuh dengan dosa, dan kita semua pelaku dosa, kita semua pelaku dosa, sehingga berapa banyak dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari menikmatin ibadah kita. Orang bisa bermunajat dengan nyaman, orang bisa meneteskan air mata, orang bisa berlama-lama doa dalam sujudnya, doa sebelum salam. Kita kepingin sholat kita selesai karena dosa. Maka yang harus antum lakukan kalau bicara langkah awal, ya bukan sekedar kita membaca buku tersebut, bukan sekedar memaknai bacaan kita, tapi yang terpenting dari semua itu adalah usaha kembali kepada ucapan Ustaz Ami, istihbarul qalb, menghadirkan hati itu. Dan hati kita dibersihkan dulu, jamaah, dengan bertobat, dengan istighfar. Kemudian antum mulai juga dengan, mudah-mudahan nanti ada mukaddimah tentang wudu. Bagaimana ketika antum berwudu? Kata Nabi SAW, ketika hamba itu membasuh wajahnya, ketika antum membasuh wajah antum dalam wudu untuk sholat. Jadi ini babnya sholat nih wudu. Di situ Nabi SAW menjelaskan akan gugur dosa-dosa ikut tetesan air yang terakhir yang menetes dari wajahnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Ini pintu dosa. Ketika dia membasuh tangannya akan berguguran dosa-dosa itu kan, yang dilakukan oleh tanganmu dengan air wudhu itu, jamaah, atau dengan tetesan terakhir ketika engkau membasuh kakimu. Jadi ternyata wudhu itu sendiri salah satu usaha untuk menghapuskan dosa-dosa, sehingga ketika engkau sholat hatimu ini udah bersih gitu, sehingga bisa menghayati apa yang kau baca dalam sholatmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal yang terpenting buat hamba ya, untuk tidak berhenti beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala engkau masuk masjid, menunggu qomat ya, itu ada waktu untuk berdoa. Perbanyak doa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau sholat lagi, ketemu lagi engkau minta ampun sama Allah, seperti tadi yang kita baca, doa di antara dua sujud, kau katakan Rabbighfirli, 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 kau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung sholat, doa yang diajarkan Nabi SAW, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Kita minta ampun lagi sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami. Tafadhal Ustazana. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi nampaknya kita juga perlu memperhatikan kondisi dari muqaddimah sebelum sholat. Seperti tadi ya, memperbanyak berdoa antara adzan dan iqamah, banyak istighfar sebagai muqaddimah sebelum kita menghadap kepada Allah pada saat kita melakukan sholat wajib. Dan ini nampaknya nggak ada di buku Ustadz ya. Penjelasan Ustadz ini seingat saya tidak saya sebutkan di buku. Itu muqaddimah sebelum sholat. Semoga mungkin di edisi kedua nanti bisa kita tampilkan keterangan atau dicetakan berikutnya. Barakallahu fikum Ustaz. Saya hanya menggarisbawahi bagian itu yang penting untuk kita ingat
bahwa berikan suasana yang bisa membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita dengan maksimal, wudu dengan maksimal, karena dosa akan keluar bersama dengan tetesan air yang kita gunakan untuk wudu. Jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah sebelum sholat dimulai antara adzan dan iqamah, agar sholat kita lebih bisa maksimal.